Siapa nih yang lagi bete gara-gara pacar? Gue juga pernah kok, wajar aja, namanya juga remaja. Sebagian besar dari kita pasti deh pernah ngalamin yang namanya pacaran. Wajar kalau kadang kita happy atau bete gara-gara hubungan sama pacar. Tapi apa kalian pernah berpikir, sebenarnya pacaran yang ideal tuh kayak gimana sih? Loh, jangan dianggap remeh. Pacaran di usia remaja seringkali berpengaruh besar buat kepribadian dan masa depan kita. Jadi penting banget sih buat kita ngerti soal ini. Pacaran tuh gak cuma soal status doang kan guys, tapi juga soal tumbuh bareng jadi versi terbaik dari diri lo. Banyak hubungan yang kelihatannya manis, tapi isinya cuma drama, overthinking, atau malah bikin lo makin jauh dari mimpi-mimpi lo. Padahal hubungan yang saat itu justru bantu lo buat berkembang, bukan malah bikin lo stuck. Nah, di video ini gue mau share 5 tanda hubungan yang bukan cuma bikin lo baper, tapi juga bikin hidup lo naik level. Tapi sebelum itu disclaimer dulu deh ya. Gue ini bukan mau ngatur-ngatur, gue cuma pengen berbagi perspektif yang mungkin bisa bikin lo mikir ulang tentang hubungan yang lagi lo jalanin. Yang penting lo bahagia, sehat, dan tetap jadi diri sendiri. Kalau lo pacaran cuman karena nyaman, ya itu sebenarnya sah-sah aja sih. Tapi coba deh lo tanya lagi ke diri sendiri, apakah hubungan ini bikin gue berkembang? Karena hubungan yang saat itu bukan cuman soal jalan bareng, chat tiap malam, atau saling ngasih kado pas ulang tahun. Tapi lebih dari itu guys. Hubungan yang saat itu seharusnya bisa bikin lo tumbuh, bikin lo jadi versi terbaik dari diri lo. Misalnya, lu jadi lebih semangat nih buat ngejar impian, lebih disiplin sama waktu, atau malah jadi lebih peduli sama kesehatan mental diri sendiri, bahkan orang lain. Hubungan yang bagus tuh kayak support system tambahan, bukan malah bikin lo burn out, insecure, atau jauh dari temen bahkan keluarga. Contohnya gini guys, lo punya mimpi masuk universitas impian, terus bukannya disuruh milih antara cinta atau mimpi, dia malah bantuin lo belajar, ngingetin deadline tugas, atau nemenin lo Zoom call belajar bareng. Bahkan rela dengerin lo ngeluh pas lagi stres karena ujian gagal mulu. Dia ngerti kalau impian lo itu bagian penting dari diri lo, dan dia milih buat menjadi bagian dari proses itu, bukan malah jadi penghalang. Menurut psikolog Erik Erikson, salah satu tugas perkembangan remaja itu nemuin identitas diri. Jadi kalau lo lagi pacaran tapi ngerasa makin gak kenal siapa diri lo, makin sering ngorbanin hal-hal penting buat nyenengin dia, atau malah jadi kehilangan arah hidup, ya itu mah udah red flag. Tapi kalau pacar lo justru bikin lo makin kenal sama potensi diri lo, sering dengerin lo curhat tanpa ngegas, bahkan dorong lo buat tetap fokus sama cita-cita, nah itu tuh baru keren. Buat gue pribadi sih ya, hubungan yang gitu tuh priceless. Karena lo gak cuma dapat pasangan, tapi juga dapat partner, teman berjuang yang sama-sama mau tumbuh, sama-sama belajar, dan saling ngingetin buat terus maju. Intinya ya guys, nyaman itu penting, tapi berkembang bareng itu jauh lebih berharga. Salah satu kunci utama dari hubungan yang sehat adalah komunikasi yang jujur dan terbuka. Bukan cuma ngobrol soal hal-hal receh kayak lagi makan apa atau nonton series apa malam ini, tapi juga bisa bahas hal-hal yang lebih serius. Mungkin tentang perasaan lo yang lagi kurang nyaman tanpa takut dihakimi atau malah dicuekin. Kadang tuh ya, kita suka mikir, nanti aja deh ngomongnya, atau malah berharap pasangan bisa ngerti nih lewat kode. Padahal ya mereka bukan cenayang guys. Gak semua orang bisa nebak isi kepala kita. Makanya komunikasi yang jelas itu penting banget biar gak salah paham dan gak numpuk jadi drama. Penelitian dari Dr. John Gottman, seorang pakar hubungan yang udah ngamatin pasangan selama bertahun-tahun, nunjukin bahwa pasangan yang punya komunikasi yang terbuka dan positif biasanya lebih bisa nyelesain konflik dengan sehat. Dan hubungan mereka juga lebih bahagia tentunya. Ya, nggak heran sih, soalnya kalau kita bisa ngomong jujur tanpa harus takut disalahin, rasanya tuh lega, aman, nyaman.
Ya kan guys? Contohnya, lo bisa bilang, aku ngerasain gak nyaman deh pas kamu bercanda kayak gitu. Terus dia jawabnya bukan dengan nyolot atau marah, tapi kayak, oh iya, maaf ya, aku gak nyadar. Makasih lo udah bilang. Nah, itu baru hubungan yang sehat. Karena komunikasi yang kayak gitu bikin dua-duanya ngerasa dihargai dan didengerin. Gak harus tuh drama dulu baru ngobrol. Gak harus ngambek dulu baru ditanya, kenapa? Kalau ada apa-apa ya bisa langsung diomongin dan dua-duanya mau belajar ngerti satu sama lain. Itu tandanya kalian udah ada di level hubungan yang lebih dewasa. So, jangan gengsi ya guys buat jujur dan jangan langsung ngegas kalau dikasih tahu perasaan pasangan lo. Karena hubungan yang kuat itu dibangun dari dua orang yang sama-sama mau dengerin dan mau mengerti. Bukan pengennya menang sendiri mulu. Hubungan yang udah naik level tuh kelihatan banget sih dari caranya saling dukung, bukan saling nuntut. Bukan yang ngerasa harus terus bareng 24/7 atau ngerasa ditinggal kalau satu sama lain lagi sibuk. Tapi justru ngerti nih kapan harus hadir dan kapan lo harus ngasih ruang. Lo dicintai? Iya, oke. Tapi yang paling penting lo juga dihargai sebagai individu. Bukan cuma dianggap pacarnya si A, tapi dilihat sebagai pribadi yang utuh, yang punya mimpi, punya target hidup, punya teman, keluarga, dan waktu buat diri sendiri. Support itu gak harus selalu dalam bentuk besar-besaran guys. Kadang cukup dengan gak bikin drama saat lo bilang, aku lagi butuh waktu buat ngerjain proposal. Dan dia jawab, oke, semangat ya, nanti kalau udah kelar cerita ke aku ya. Atau saat dia lagi sibuk latihan buat lomba, lo gak nyindir dengan, lagi sibuk banget ya sampai lupa sama pacar. Tapi malah bilang, good luck ya, aku tahu kamu pasti bisa. Itu baru namanya saling dukung. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang seberapa sering kalian ngobrol, tapi seberapa dalam nih kalian ngerti satu sama lain. Lo sadar bahwa cinta itu bukan soal gue butuh lo sekarang, tapi gue percaya lo dan gue dukung lo jadi versi terbaik dari diri lo. Dan jujur aja deh guys, capek kan kalau hubungan yang isinya harus selalu klarifikasi, ngejelasin dan dituntut ini itu. Kalau lo bisa jalanin hubungan yang ringan tapi penuh makna, yang energinya positif dan gak bikin lo ngerasa terus terkuras, itu artinya lo lagi ada di hubungan yang sehat. Hubungan yang kayak gini bikin kalian berdua berkembang, tapi tetap punya hidup masing-masing. Dan juga tahu kapan kalian harus hadir dan jadi rumah buat satu sama lain. Pacaran bukan berarti lo harus terus nyatu tiap detik atau tiap waktu. Justru hubungan yang sehat itu harusnya ngasih lo ruang buat tetap jadi diri sendiri dan berkembang. Bukan yang nempel terus sampai gak tahu tuh mana yang diri lo, mana yang hubungan lo. Lo masih bisa ngejar hobi, ikut ekskul, nongki sama teman-teman, atau fokus ke impian lo. Dan pasangan lo gak ngerasa tersaingi atau curiga gitu. Karena dia ngerti cinta itu bukan soal ngiket, tapi soal ngasih ruang dan kepercayaan. Psikolog klinis Dr. Alexander Salomon bilang hubungan yang sehat itu bukan dua orang yang melebur jadi satu, tapi dua individu yang bisa tumbuh bersama dan juga tumbuh masing-masing. Jadi bukan kayak kalau aku sibuk, dia pasti ngerasa aku cuek. Tapi lebih ke aku sibuk, dia ngerti dan dia juga pasti punya dunia yang dia bangun sendiri. Contohnya, lo bisa ikut kelas tambahan buat nyiapin ujian atau belajar desain karena emang lo suka gitu. Sementara dia juga bisa fokus latihan fisik buat persiapan naik gunung. Nah, itu tuh kalian sama-sama sibuk tapi tetap saling dukung dan ngerayain progres satu sama lain. Bukan saling hambat, tapi justru saling dorong. Hubungan yang kayak gini tuh enak banget guys. Gak ngerasa dikekang, tapi juga gak ngerasa sendiri karena lo tahu gitu. Meskipun lo gak selalu barengan, tapi lo tetap punya seseorang yang percaya sama lo, bangga sama langkah lo, dan tetap ada kalau lo butuh tempat buat pulang. Intinya ya, lo tetap jadi diri sendiri, versi diri lo yang bebas, mandiri, dan terus bertumbuh. Dan dia juga gitu guys. Dan ketika dua orang yang kuat berdiri sendiri saling pilih untuk tetap bersama, itu baru namanya hubungan yang kuat. Kayaknya gak ada sih hubungan yang bener-bener mulus kayak jalan tol. Bahkan pasangan yang kelihatannya goals banget gitu di sosmed, pasti deh pernah berantem.
salah paham, atau ngerasa kecewa. Setiap hubungan pasti deh punya masalahnya masing-masing. Yang penting bukan seberapa sering lo berantem, tapi gimana sih cara lo dan dia nyelesain masalah itu. Hubungan yang like level itu nggak takut sama konflik. Kalian ngobrol, dengerin, dan cari solusi bareng. Lo tahu gak sih, menurut penelitian dari American Psychological Association, pasangan yang bisa hadapin konflik dengan cara dewasa kayak saling dengerin, nyari solusi bareng, atau bikin kompromi itu biasanya jauh lebih langgeng dan sehat. Jadi bukan tentang gak pernah ribut, tapi tentang kalian yang bisa tetap saling genggaman tangan meskipun lagi lewatin badai. Misalnya nih, lagi ada salah paham, lo ngerasa kesel dan dia juga kesel nih. Tapi lo tuh gak langsung ngilang atau ngeblok dia dari semua sosial media lo. Tapi lo bilang, gue lagi butuh waktu buat nenangin diri. Tapi nanti kita ngobrol deh ya. Dan dia jawab, oke, gue tunggu ya. Gue ngerti kok. Itu baru power couple. Bukan karena mereka selalu senyum-senyum kayak di FYP TikTok, tapi karena mereka tahu nih caranya survive bareng. Pacaran yang sehat itu gak harus sempurna dan sweet kayak drama Korea yang sering kita tonton itu kok. Kadang emang ada capeknya, ada nangisnya, atau kadang juga bingung. Tapi selama lo ngerasa jadi makin kenal sama diri lo, makin pede, dan makin semangat buat berkembang, berarti lo ada di jalur yang bener. Tapi ya kalau kalian malah sering overthinking, ngerasa down, atau kalian gak bisa jadi diri sendiri, coba deh tanya lagi ke hati lo, hubungan ini bikin gue naik level atau justru bikin gue makin stuck ya? Kalau ternyata lebih banyak capeknya daripada nyamannya, gak ada salahnya kok buat evaluasi guys. Karena terkadang yang terbaik itu bukan bertahan, tapi berani buat ninggalin demi sayang sama diri sendiri. Cek lagi deh ya hubungan lo sekarang, apakah itu bikin lo naik level atau cuman bikin lo capek hati? Kalau jawabannya yang pertama, pertahanin. Tapi kalau yang kedua, mungkin udah saatnya deh lo evaluasi. Nah, itu tadi 5 tanda yang menurut gue perlu kita evaluasi dalam hubungan pacaran. Gue harap sih ya, hubungan yang kalian jalanin sekarang adalah hubungan yang sehat. Kalian bisa deh nambah-nambahin poin yang mungkin terlewatkan dari 5 tanda itu. Kalian boleh banget loh tulisin di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, segitu aja deh video kita kali ini. Kalau lo ngerasa konten ini relate, jangan ragu buat like dan share ke temen lo yang lagi galau. Atau mungkin lagi di fase kita sebenarnya masih sehat gak sih? Atau yang butuh suara dari luar hatinya. Stay real, stay healing, dan yang paling penting stay growing. Sampai jumpa di Easy Talk selanjutnya guys.